Saudara Presiden ke-7 RI Jokowi datang ke Jakarta meminta relawannya untuk mendukung Ridwan Kamil agar menang satu putaran di Pilkada Jakarta. Sementara calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung optimistis menang di Pilkada setelah mendapat dukungan dari relawan Ahok dan Anies. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Pertemuannya dari hati ke hati, kalau lihat wajah saya kan ketawanya ngakak. Pertarungan Cagup Jakarta kian menarik. Senin kemarin Presiden ke-7 RI Joko Widodo turun gunung untuk membantu kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Jokowi mengajak relawannya untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta. Jokowi bilang, jika Pilkada Jakarta bisa seperti Pilpres 2024 ketika Prabowo Gibran menang satu putaran dengan raihan suara yang melebihi target. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Kalau gerakannya masih benar, semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. Bisa layak Pilpres. Pilpres itu bayangan kita 51%, dapatnya 58,5%. Kehadiran Jokowi untuk menegaskan dukungannya kepada Ridwan Kamil tak berselang lama dari pertemuan Cagup Pramono Anung dan Rano Karno dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pramono mengatakan, dukungan tak hanya datang dari Anies, tapi juga mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam debat terakhir, Cagup Pramono Anung bahkan bilang mendapat dukungan dari relawan yang pernah mendukung Ahok dan Anies Baswedan. Kebetulan saya juga aktivis, Mas Anies aktivis, tapi saya lebih senior dari Mas Anies. Tentunya saya tidak meniru gaya siapapun, tetapi saya menyampaikan dengan gaya dan cara saya sendiri. Bahkan saya nggak tahu caranya Mas Anies bagaimana. Tapi yang jelas saya hari ini bersyukur anak Abah dan Ahoker bersatu memberikan dukungan yang luar biasa bagi saya dan Bang Dul, dan ini menjadi energi yang luar biasa. Di belakang ini pasti ada anak Abah, ada juga Ahoker. Terima kasih. Lantas, dalam kurun waktu sepekan masa kampanye Pilkada berakhir, akankah efek Joko Widodo, Anies Baswedan, dan Basuki Cahayapurnama berpengaruh dalam kemenangan Ridwan Kamil ataupun Pramono di Pilkada Jakarta? Sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas RK dan Pramono masih bersaing dengan ketat. Tim Liputan, Kompas TV. Sepekan jelang berakhirnya masa kampanye, dukungan politik dari tokoh elit mulai Presiden ke-7 Joko Widodo hingga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan turun gunung memberikan dukungan untuk Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Seberapa besar efek tokoh elit ini untuk mendongkrak elektabilitas masing-masing calon yang masih bersaing ketat? Kita bahas bersama tim pemenangan Pramono Rano, Usama Abdul Aziz, dan tim pemenangan RK Suswono Sylvester Matutina. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore Cindy, selamat sore Bang Semi. Oke, saya mau ke Bang Sylvester dulu. Bang Sylvester, Pak Jokowi ingin kayak Pilpres menang satu putaran, suaranya 58,5%. Di sisa waktu yang kurang dari seminggu, masih realistis? Masih yakin itu bisa tercapai? Ya, sangat realistis ya. Jadi kalau kita melihat bahwa saat ini kalau memang hasil survei terakhir ya, kita lihat Litbang Kompas, memang Pak Pramono dan Mas Rano lebih unggul ya. Tapi kan di situ juga ada undecided voters kurang lebih 23% gitu loh. Jadi belum ada yang hasil survei itu yang 51%. Jadi kita sangat optimis lah. Intinya bahwa Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini didukung bukan hanya oleh Pak Jokowi ya, tapi tentunya oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga masyarakat yang ingin agar benar-benar daerah khusus Jakarta ini tidak boleh dipimpin oleh orang-orang yang menurut kami masih terlalu amatir ya, atau punya rekam jejak
seperti yang Pak Jokowi bilang, belum berhasil menata kota. Kita Ini lihat maksudnya siapa Bang Silvester? Nah, pihak lain itu kan kita tahu Mas Pram belum punya pengalaman ya dalam menata kota ya, kan beliau hanya sekap gitu loh. Yang menurut kita kalau hanya sekap itu kan pekerjaan yang gampang lah ya, karena kalau menata kota ini harus orang-orang yang tahu mengenai kota, punya keilmuan mengenai tata kota, landscape-nya kota bagaimana, terus harus tahu juga mengenai masyarakatnya bagaimana. Oke. Ini yang Oke, Bang Silvester, kita tahan dulu. Saya mau tanya ke Bang Sami. Bang Sami tadi ditekanin nih soal rekam jejak. Plus juga Pak Jokowi dari Jawa Tengah sampai ke Jakarta mau mendukung RK. Tanggapan Anda gimana tadi soal rekam jejak dan soal Pak Jokowi jauh-jauh ke Jakarta? Ya, soal rekam jejak, saya juga bingung maksudnya Mas Silvester seperti apa. Apakah rekam jejak dan pola pikir dan pengalaman yang ditunjukkan oleh Pak RK itu maksudnya memang membuat gym di halte, atau menambah AC di setiap halte karena ada penumpukan di setiap halte Transjakarta, atau membangun Disneyland di Pulau Seribu. Mungkin itu maksudnya Mas Silvester, rekam jejak dan pengalaman yang dimaksud Mas Silvester. Yang kedua, soal Pak Jokowi memberikan dukungan, ya sah-sah saja, silakan. Tapi Pak Pram hari ini dan seterusnya akan terus mensosialisasikan visi misinya ke rakyat. Dan tadi juga Pak Pram dan Bang Dul juga pergi ke Cilandak, melihat masalah yang ada di Jakarta, dan juga menemui banyak sekali rakyat yang memang saat ini masih ada perbaikan yang perlu dilakukan dan perlu banyak dipelajari. Karena banyak orang yang memang merasa paling tahu, tapi sebenarnya tidak tahu. Ada juga orang yang merasa tidak tahu, makanya pengen cari tahu. Oke, Mas Sami bertemu dengan rakyat ini termasuk dengan mengkonsolidasikan Ahokers dan anak Abah lagi? Semua pihak, Mbak, semua pihak. Bahkan juga dari, bukan hanya itu, tapi juga dari partai-partai pendukung yang lain yang mungkin bukan dari partai pendukungnya Pak Pram sendiri, juga memang banyak sekali yang ditemui dan ingin berkomunikasi gitu. Oke, Bang Silvester, saya mau tanya dulu, kalau misalnya Paslon 03 didukung Ahokers dan anak Abah, kan kalau secara psikologis dan juga geografis sebenarnya mantan gubernur lebih dekat nih ke masyarakat. Ada kekhawatirankah soal itu? enggak ya. Itu kan kembali lagi tergantung restu dari masyarakat. Itu yang paling penting ya, di atas segalanya. Baik dari dukungan siapapun gitu. Tapi kan kita melihat di sini bahwa kenapa saya juga berkeinginan Pak RK dan Pak Suswono, karena tadi rekam jejak, ya kan. Pertama pernah menjadi wali kota Bandung, terus gubernur Jawa Barat, dan satu hal lagi, Pak RK ini juga ikut menata Ibu Kota Nusantara IKN ya, karena beliau itu kurator di sana, kepala kurator bahkan. Nah, dari sini kan kita lihat, dan sekolah beliau juga itu S1-nya arsitektur ITB, yang kedua S2 masternya itu kalau nggak salah di University Berkeley ya. Beliau mengambil master di sana lah, intinya itu. Oke, Bang Sami, tadi lagi-lagi rekam jejak nih ditekenin. Kalau dari 03 gimana pembelaannya? Dibilangin ya harus yang ada rekam jejak, sementara kita juga tahu background-nya dari Pak Pram dan Bang Dul seperti apa. Gimana nekeninnya, Bang? Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang ada orang yang punya rekam jejak, silahkan dilihat rekam jejak Pak RK di Jawa Barat, dan ditanyakan ke warga Jawa Barat seperti apa rekam jejak Pak RK. Dan kita lihat banyak sekali juga beberapa proyek yang tidak berjalan dari apa yang sudah dijanjikan dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada aktualnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, Mas Pram memang beliau belum punya pengalaman mungkin di pemerintahan di daerah, ya, lebih banyak di nasional. Tapi kita lihat sendiri bahwa program-program yang ditawarkan Mas Pram itu similar dengan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Mulai dari penataan kota tentang perkampungan, begitu juga dengan pengelolaan JIS yang memang pada saat itu kita masih belum selesai, Pak Anies dengan pengelolaan transportasi publik di sekitar JIS, dan Pak Pram dengan baiknya langsung mau memperbaiki itu, menambahkan. Tapi kalau Pak RK informasinya juga memang mau membangun JIS yang baru. Nah, ini kan memang ada hal yang memang bertolak belakang dengan pernyataannya bahwa itu katanya berpengalaman. Kita sekali lagi saya sampaikan bahwa beda dengan orang yang merasa paling tahu dengan orang yang mau tahu dan belajar dan
bisa mengaplikasikan. Oke, Bang Sylvester, dengan Pak Jokowi udah ke Jakarta, ini juga jadi kodekah kalau Pak Jokowi akan turun langsung nanti di kampanye di sisa seminggu terakhir ini? Ya, kalau Pak Jokowi kalau diminta beliau akan turun. Kalau diminta oleh Pak Ridwan Kamil dan tim sukses ya. Intinya itu. Jadi sebenarnya begini, ini bukan masalah ada orang yang sok tahu atau orang yang tidak tahu, tapi kan kita melihat bahwa orang ini bisa kerja atau enggak. Ya kan, nggak mungkin juga kita bangun rumah, kita kasih tukang yang nggak berpengalaman gitu loh, Bang Semi ya. Jadi ini kan kita pakai logika berpikir yang biasa aja lah, yang dimengerti oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat bawah, menengah, atas yang di DKI ini. Kan kita nggak mau juga dong yang menjadi gubernur DKI ini nantinya adalah orang yang coba-coba, yang tidak punya pengalaman apapun di tata kota gitu loh, landscaping kota itu bagaimana, ya kan. Jadi kalau saya sih saya nggak mau ya. Saya inginnya agar benar-benar nanti, karena Jakarta ini tetap akan jadi kota besar ya, yang ada perekonomian di situ, secara sosial politik juga harus bisa memajukan masyarakat Jakarta, intinya itu. Jadi harus benar-benar juga sinergi dengan presiden terpilih dan wapres terpilih. Ya kan? Baik. Sedangkan kita lihat Pak Pram itu ya tidak sinergi lah saat ini ya. Apalagi dari partai oposisi gitu kan, katakanlah begitu. Jadi gimana kita mau membangun Jakarta lebih baik gitu loh. Oke, tahan dulu Bang Sylvester, saya meminta tanggapan Bang Sami, gimana koordinasinya sama pemerintah pusat, kan oposisi tadi kata Bang Sylvester. Yang pertama saya ingin sampaikan juga, dibahas berkali-kali soal tata kota, soal urban planning dan lain-lain. Pak, mohon izin, Jakarta tidak sesempit itu. Gubernur Jakarta nggak hanya ngurusin soal arsitektur. Gubernur Jakarta mengurusin soal pendidikan, ngurusin soal bagaimana bahan pokok murah, penyediaan air bersih, lapangan pekerjaan, UMKM yang harus dibangun, dan banyak-banyak lainnya lain. Jadi tidak sesempit itu menjadi gubernur Jakarta. Tidak bisa kita berpikir hanya dalam satu bidang. Yang kedua, bagaimana soal koordinasinya dengan pemerintah pusat. Pak, hubungan Pak Pram dengan Pak Prabowo itu sangat baik. Bahkan Pak Pram adalah orang satunya diundang ke Kertanegara. Pada saat itu Pak RK belum diundang ke Kertanegara. Bahkan baru bisa diundang ke sana setelah bertemu dengan mungkin dengan Pak Jokowi. Jadi memang hubungannya sangat baik. Dia adalah komunikator yang ulung, bisa merangkul semua, dan terbukti Gubernur Pak Anies Baswedan, Gubernur Pak Ahok, Gubernur Pak Fauzi Bowo, Gubernur Pak Sutioso, semuanya bisa ditemui dan akhirnya mendukung beliau. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, di belakang Pak Pram nantinya akan ada banyak mantan gubernur yang akan membantu Mas Pram untuk bisa memimpin Jakarta. Oke, tapi juga Bang Sami kan sebelumnya sempat dibilangin di kampanye akbar bakalan ada kejutan. Emang siapa yang akan hadir di kampanye akbar? Mas Anies, bisa dikonfirmasi? Kalau dikasih tahu sekarang bukan kejutan namanya, Mbak. Oke, tapi arah-arahnya dukungannya udah jelas ke sana ya, Mas? Insya Allah. Insya Allah. Oke, Mas Sylvester tadi juga dibilangin kalau soal koordinasi nggak perlu khawatir. Gimana kalau dari paslon 01? Nggak, kayaknya sih nggak begitu ya. Kita lihat kondisi yang terjadi, koordinasi antara kemarin lah Pak Anies dengan Pak Jokowi bagaimana. Jadi Bang Semi, kita harus melihat kenyataan, dan Pak Jokowi 100% mendukung Ridwan Kamil, nggak ada itu mendukung Pak Pramono walaupun diundang kemarin di sana. Jadi janganlah kita membuat framing bahwa seolah-olah Pak Prabowo mendukung Pak Pram, itu 0% itu. Ya, terus saya bilang tadi ya kan, mengenai tata kota atau landscape kota ya kan, itu kan hanya salah satu, benar ya kan, tapi kan Bang Emil juga berhasil di Jawa Barat mengenai pendidikan, kesejahteraan sosial, toleransi beragama dan sebagainya. Jadi memang hanya yang kami tekankan ya kan, bahwa kita ini kan untuk menata ibu kota ke depannya, Bang Semi kan, itu yang fokus utama. Tapi ada juga lain-lain mengenai kesejahteraan, dan berhasil kok, kesejahteraan sosial, pendidikan, gitu loh. Oke, Bang Sylvester sudah kami tangkap. Bang Sylvester dan Bang Sami, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Kita lihat ya seminggu ke depan seperti apa dinamikanya. Terima kasih.
Terima kasih Bang Semi.